Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. Sampah merupakan masalah global yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan populasi dan peningkatan aktivitas manusia. Masalah sampah tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Sampah dapat berasal dari berbagai sumber, seperti rumah tangga, industri, pertanian, dan perkantoran. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Pertama, pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, perubahan iklim, dan estetika lingkungan. Lalu, apa sih penyebab timbulnya masalah sampah? Yang pertama, banyaknya peningkatan jumlah penduduk. Yang kedua, konsumsi berlebihan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat. Dan yang terakhir, kelemahan sistem pengelolaan sampah. Solusi yang dapat dilakukan ialah yang pertama, pengelolaan sampah yang baik, mengurangi, mengguna ulang, dan mendaur ulang sampah. Yang kedua, pembersihan saluran air. Rutin membersihkan saluran air untuk mencegah penyumbatan dapat menjadi salah satu solusi untuk masalah ini. Yang ketiga, penggunaan teknologi irigasi. Menggunakan teknologi irigasi yang efisien untuk mengurangi kebutuhan air. Yang keempat, penggunaan praktik pertanian yang baik. Menggunakan praktik pertanian yang baik seperti rotasi tanaman dan penggunaan pupuk organik. Dan yang terakhir, kerjasama masyarakat. Ini sangat penting sekali ya teman-teman. Solusi kerjasama masyarakat ini menggalang kerjasama masyarakat untuk menjaga kebersihan saluran air dan mengurangi sampah. Baik, kita sudah bersama dengan narasumber kita. Karena kami mengusung tema sampah, kami menargetkan salah satu petani yang ada di daerah mana ini, Pak? Nah, di daerah Selong. Nah, karena judulnya nanti kerugian petani akibat sampah, kami mengajukan beberapa pertanyaan. Sebelumnya dengan Bapak siapa, Pak? Pak Haji Muhammad Nasir. Iya, Bapak Haji Muhammad Nasir. Baik, untuk pertanyaan pertama Yuniar. Baik Bapak, apa yang Bapak ketahui tentang sampah? Masuk ke sawah kan batang padi itu akarnya, Iya. iya samparnya, Iya. ya kan tumbuhannya cepat, ya. Iya. Jadi ngerugikan kan juga. Iya. Oke, pertanyaan kedua. Baik Bapak, apa sih dampak sampah terhadap hasil panen Bapak itu, ada enggak? Ada, kan mulai temu 2 kintal kan kurang 2 kintal jaring pakai sampah itu. Oh, Banyak iya. batangnya rusak itu batang. Berkurang hasil panen. Iya. Batang-batang. Oh, berarti cukup banyak ya kerugian yang Bapak. Iya, wah, sawah itu butuh sampah batak itu, Iya. nambah kena daun-daunan yang bisa. Oh iya. Sampah-sampah plastik berarti yang tidak bisa diurai ya Win ya, oleh tanah berarti. Iya. Berarti cukup banyak ya kerugian yang Bapak. Iya, banyak. Misal nih Pak, di dalam satu kali panen itu apakah sekitar 2 kintal saja atau bisa lebih? Lebih dulu kita. Kira-kira berapa? Yang terisi motor dam ya. Ya. Iya. Berarti cukup banyak ya? Banyak ya betul yang saringan itu. Banyak iya. masuk itu. Banyak saringan. Buat nyaring sampah. Oke, dari tadi sudah ada pertanyaan bagaimana pendapat Bapak tentang sampah, terus bagaimana dampak sampah terhadap tanaman Bapak. Nah, pertanyaan yang terakhir, bagaimana solusi yang tepat untuk menghindari sampah ini masuk ke sawah? Harus mencegah lah orang-orang di sana. Berarti Bapak ini ada komunikasi juga dengan orang-orang yang di depan-depan sana? Bekasih dan udah hubungin. Iya. Yang mengaliri air ke sawah. Iya. Iya.
Oh, jadi selain membuat saringan seperti yang di sana, Bapak juga menghubungi apa tadi Pak Pekaseh ya? Iya. Agar sampahnya tidak masuk ke sawah dan bisa meminimalisir atau mengurangi juga kerugian yang Bapak alami. Iya, oke, jadi begitu. Ya teman-teman, jadi sampah ini sangat berpengaruh sekali, terhadap ekonomi masyarakat, terutama petani, di mana sampah ini masuk ke sawah petani dan juga merusak tanaman-tanaman petani ya. Cukup banyak ya ruginya Bapak ya? Iya. Baik Bapak, terima kasih. Daun-daunannya Iya, bisa ya Bapak bisa, ya kalau ya. daun-daunan. Tapi yang plastik tidak bisa. Iya. Baik Bapak. Itu saja mungkin Bapak ya. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Baik. Dari hasil wawancara dan observasi yang sudah kami lakukan, kami mengambil kesimpulan bahwa sampah memiliki kaitan yang sangat erat dengan masyarakat, khususnya petani, karena kami mentargetkan di sini kerugian petani ya yang disebabkan oleh sampah. Mengapa demikian? Karena alasan yang pertama di sini yaitu para petani mengalami kerusakan tanaman dikarenakan air yang mengalir ke dalam sawah itu sudah dicemari oleh sampah. Alasan yang kedua adalah karena sampah bisa mengakibatkan tersumbatnya saluran air sehingga petani mengalami kesulitan untuk mengairi sawah mereka. Alasan yang ketiga ialah petani yang mengalami kerugian yang cukup besar akan berpengaruh kepada ekonomi mereka. Iya, jadi dari beberapa alasan yang sudah kami sebutkan tadi sudah menurut kami sudah cukup untuk menjelaskan bahwa sampah ini sangat-sangat merugikan ekonomi petani ya. Dari hasil wawancara juga tadi sudah dikatakan oleh narasumber kita kalau beliau mengalami kerugian yang cukup besar di dalam hasil panen mereka. Nah, solusi yang dapat dilakukan ialah dengan cara meminimalisir sampah untuk masuk ke dalam sawah, yaitu dengan menghubungi petugas yang bertugas mengaliri air di sawah. Oke, itu dia tadi hasil tugas kita yang cukup seru ya, karena kita mencari beberapa petani dan juga tidak mudah dikarenakan ada beberapa petani yang tidak mau diwawancara dan juga tidak mau masuk frame. Akan tetapi kami mendapatkan tadi salah satu petani yang bisa diajak wawancara, dan terima kasih untuk Bapak karena tugas ini bisa memberikan pengalaman yang luar biasa kepada kami. Betul ya teman-teman ya? Tunggu dulu. Oke, terima kasih sudah menonton, sudah menyaksikan video kami. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kalian supaya tidak membuang sampah sembarangan di aliran air ya, karena ini sangat-sangat merugikan petani ya. Kalau tanamannya rusak, terutama pada padi ya, kita tidak bisa makan teman-teman. Dan para petani juga akan mengalami merosotnya ekonomi mereka, yang menyebabkan bisa jadi mereka tidak bisa membiayai anak mereka sekolah, bisa jadi mereka tidak bisa makan dari apa yang sudah manusia perbuat, yaitu dengan cara membuang sampah di aliran air. So, buat kalian yang masih buang sampah di aliran air, jangan dibuang lagi. Stop. Buang sampah di got, di sungai, dimanapun itu yang bisa menyebabkan tercemarnya lingkungan kita. Betul. Itu saja. Terima kasih. Saya Zila. Saya Wina. Saya Niar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.